Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak bui, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi yang ingin menjadikan pelajaran. Dan kali ini saya ingin membahas tentang yaitu di akhir zaman ini banyak bahasa-bahasa diubah menjadi halus dan kita tidak menyadarinya, dan sebagian banyak kaum muslimin dan muslimat melakukan hal itu namun tidak disadari, seperti istilah pacaran. Diubah bahasa atau istilah pacaran sehingga begitu banyak kaum laki-laki ataupun wanita berpacaran ketika sudah diikat namanya bahasa pacaran, bebas mau jalan kemana saja, pegangan tangan ataukah pelukan sebagian, walaupun belum diikat dengan nikah. Padahal itu adalah perbuatan dosa di dalam Islam. Tapi karena ada istilah pacaran, akhirnya perbuatan itu terlaksanakan namun tidak disadari. Yang kedua, di akhir zaman ini ada lagi bahasa menjudi diubah dengan bahasa-bahasa yang halus sehingga banyak orang terpengaruh dan melakukan judi. Dulunya kalau ada orang menjudi ditangkap sama polisi. Kalau sekarang karena bahasa diubah menjadi halus, mohon maaf, sebagian banyak ada juga polisi yang melakukan yang namanya main chip namun tidak disadari. Ada bahasa di situ diubah. Di dalam judi chip ada namanya sedekah. Diubah dengan bahasa sedekah sehingga begitu banyak orang yang melakukan perbuatan itu, padahal itu adalah perbuatan judi. Itu adalah perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, begitu di akhir zaman ini, di dunia semakin canggih, banyak istilah-istilah, bahasa-bahasa diubah menjadi halus, seperti orang mengistilahkan konten. Dulu, sebelum ada namanya ini HP, disiarkan di televisi. Kalau misalnya ada film-film seksi atau film-film apa, disiarkan di televisi. Namun karena dunia semakin canggih, sekarang di HP. Sehingga dibuatlah istilah halus konten. Begitu banyak orang yang melakukan konten, melakukan dosa namun tidak disadari. Contohnya, sebagian banyak kaum wanita yang melakukan konten telanjang di depan kamera, kemudian diupload di sosial media. Kemudian begitu banyak para pembuat konten yang membuat konten seksi, konten selingkuh yang seksi dan kayak berhubungan dan lain sebagainya, seperti kayak berhubungan begitu, memancing daripada syahwat. Begitu banyak yang melakukan hal-hal itu dalam istilah mengatakan konten J. Kemudian yang lebih parahnya lagi, sebagian banyak juga kaum muslimin dan muslimat yang melakukan hal ini namun tidak disadari. Karena dari awalnya diistilahkan konten sehingga menjadi kebiasaan, sholat pun dibuat mainan. Begitu banyak para pembuat konten atau konten kreator, saya lihat di beranda saya membuat mainan sholat. Sholat dibuat mainan. Sholat dibuat candaan, bahan leluconan, seperti sholat itu tidak ternilai pahala karena dibuat mainan, dibuat candaan. Kalau mau buat konten lucu-lucuan, ya memang khusus untuk lucu-lucuan, jangan dibawa-bawa dalam beramal atau seperti ibadah sholat, jangan, karena itu adalah perbuatan dosa. Kita
menghina agama kita, namun kita tidak menyadari. Kalau kita mau membuat konten dalam mencontohkan tata cara sholat, tidak ada masalah, tapi jangan dimasukkan ada bahan ketawanya atau ada luconannya sehingga orang bisa tertawa. Jangan. Buatlah daripada video konten yang bermanfaat, memberikan tata cara untuk sholat dengan caranya seperti ini, kalau masbut caranya seperti ini, kalau orang sholat seperti ini, begini dibaca doa-doanya, maka itu akan mendapatkan pahala apabila kita membuat konten seperti itu. Tapi kalau dibuat untuk mainan, buat bahan ketawaan, bahan leluconan, itu akan mendapatkan dosa. Dari mana sehingga terjadi seperti itu? Dari istilah tadi, yaitu konten, dari diubah istilah-istilah sehingga sudah menjadi kebiasaan, sehingga kita ini sudah seakan tidak dirasakan, atau seakan bahwa ketika manusia ini di dunia ini sudah tidak ada istilah dosa, bebas melakukan dan sudah tidak ada istilah dosa. Ketika kita tidak menyadari semua ini, bagaimanalah nasib generasi-generasi penerus kita nanti kalau kita tidak menyadari dan tidak mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk di masa depan. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada saudaraku, saudariku, ketika mau membuat konten, buatlah konten yang bermanfaat, yang bisa bermanfaat kepada diri pribadi sendiri dan kepada orang yang banyak. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.